Marilah pada hari ini kita sejenak kembali mengingat akan satu kejadian yang Allah janjikan pasti terjadi sebagai peringatan untuk kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sangat besar yang menggetarkan dan menakutkan hati orang-orang yang takut kepada Allah. Inilah pembahasan mengenai kiamat. Membicarakan kiamat, Rasulullah SAW pada satu ketika pernah berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya dan menceritakan perkara kiamat, huru-hara hari kiamat yang membuat mata sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat-sahabat lain tak kuasa lagi menahan air matanya karena ketakutan yang amat dahsyat akan sebuah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lembut hatinya sudah menangis terseduh-seduh ketika Rasulullah terus-menerus menceritakan akan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Allah, sebenarnya lebih baik kucing daripada saya. Kucing itu ketika mati dia tidak dihisap sama sekali. Sementara aku hambamu ini ya Allah, setelah aku mati nanti, ternyata kehidupanku belum usai. Ada hari pembalasan, ada hari pertimbangan dari Engkau, wahai Allah." Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, ketika semua orang menangis seperti ini karena ketakutan akan hari kiamat, maka pertanyaanku adalah, kapankah terjadi hari kiamat itu, wahai Rasul, supaya kami bisa mempersiapkan diri dan taat kepada Allah dan Engkau, wahai Rasulullah?" Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasul? Rasul tidak menjawab. Ia hanya menjawab pertanyaan dari orang tersebut dengan berkata, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat?" Orang tersebut mengatakan, "Aku belum mempersiapkan apa-apa, wahai Rasul. Ibadahku sedikit sekali, wahai Rasul. Aku tidak melakukan hal-hal yang istimewa, wahai Rasul. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku sangat mencintai Allah dan Engkau, wahai Rasulullah. Aku mencintai Engkau dan Rasulullah Allah, Rasulullah SAW. Aku mencintai Engkau." Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? "Engkau bersama orang yang Engkau cintai." Lalu sekarang, bagaimanakah huru-hara dari hari kiamat itu? Ketika datang hari kiamat, yang terjadi adalah bintang-bintang mulai berjatuhan. Apa yang terjadi di bumi? Mulai terjadi gempa-gempa yang sangat dahsyat. Bumi mulai menjadi retak dan langit kemudian menjadi minyak jelantah yang hitam seakan-akan mau berjatuh, seakan-akan mau digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kemudian apa? Samudra digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi seorang ibu memperhatikan anaknya. Ibu lupa dengan anaknya. Ibu yang hamil kemudian menggugurkan kandungannya. Orang-orang yang di dalam kubur kemudian bangkit dari kuburnya. Dan apa yang terjadi? Celakalah, inilah hari yang dikatakan oleh Allah sebagai hari kiamat. Celakalah kami, celakalah kami, celakalah bagi orang-orang yang kemudian merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya menggulung langit dan menggulung bumi, digoncangkan bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya. Itulah hari kiamat, sampai kemudian seluruhnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat maut mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, goncangan yang dahsyat yang Engkau gulung langit dan bumi ini telah terjadi. Orang-orang seperti anai-anai yang berterbangan. Mereka seperti dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Mereka lupa dengan sanak saudaranya. Mereka seperti orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Wahai Allah, sekarang Engkau telah membinasakan semuanya, dan tidak ada lagi satu orang pun yang hidup ketika mereka merasakan kepedihan yang amat sangat dari kiamat tersebut." Apa kata Allah? "Siapa yang tersisa, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Yang tersisa adalah aku, malaikat Mikail, malaikat Israfil, peniup sangkakala kiamat, malaikat pemangku singgasanamu, arsy Allah, dan Engkau yang maha kekal, wahai Allah." Lalu apa kata Allah? "Kalau begitu, sekarang saatnya adalah untuk seluruh para malaikat-malaikat akan mendekatkan dirinya kepada kematian. Maka malaikat-malaikat itu akan mati. Malaikat Mikail mati, malaikat Jibril mati, malaikat pembawa arsy Allah mati." Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat maut, "Siapa lagi yang masih hidup, wahai malaikat maut?" "Aku dan Engkau, wahai Allah yang kekal, wahai Allah yang tidak pernah mati." Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wahai malaikat maut, aku telah mengutus engkau untuk mengerjakan satu ujian, satu urusan, itu untuk mencabut nyawa. Ketika semua orang sudah mati, ketika semua orang sudah binasa, maka giliran engkau yang mati. Maka katakanlah sesuatu, wahai malaikat maut." Malaikat maut mengatakan, "Wahai Allah,
Engkau yang maha kekal, wahai Allah. Engkau yang hidup dan Engkau yang tidak pernah mati, wahai Allah. Engkau yang maha kekal dan pemilik semua kerajaan, wahai Allah. Maka ketika pada akhirnya malaikat maut mati, Allah mengatakan, siapa yang kalian mengatakan bahwa ada penguasa lain selain aku? Aku adalah raja dari segala raja. Aku adalah pemilik semua kekuasaan. Aku adalah pemilik semua kerajaan. Aku adalah pemilik semua ketaatan. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang-orang selain aku, tunjukkan dia yang berhak sama siapa? Allah. Allah mengatakan, aku raja. Aku yang hidup dan tidak pernah mati. Aku yang telah membuktikan janji-janjiku kepada kalian. Dan orang-orang yang kemudian lalai mengatakan, celakalah wahai kami. Telah terjadi hari kiamat itu dan itu belum selesai. Akan ada padang mahsyar, dijebloskan ke api neraka. Dan kemudian mereka mengatakan, wahai Allah, wahai Allah, kami menyesal, wahai Allah. Kami menyesal kenapa kami tidak mengikuti kalimat-kalimat Engkau yang di dalam Al-Quran, wahai Allah. Kami menyesal akan peringatan-peringatan Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW. Kami menyesal karena kami telah menjadikan teman-teman kami yang menyesatkan kami, wahai Allah. Kami menyesal, wahai Allah. Kata Allah apa? Sudah tidak berguna lagi perkataanmu. Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan Al-Quran? Bukankah aku telah mengingatkan kamu dengan ayat-ayatku? Kenapa engkau lalai? Kenapa engkau maksiat? Kenapa engkau berbuat durhaka kepadaku? Maka ketika Allah sudah menjanjikan hal tersebut, orang-orang tersebut mengatakan, kami celaka, malanglah kami, tidak ada pertolongan lagi bagi kami. Kemudian mereka dijebloskan ke api neraka. Apa yang terjadi? Bahkan untuk dosa kecil sekecil apapun, yang terjadi adalah orang-orang itu di kedua kakinya ada bara api yang sampai mendidihkan ubun-ubunnya. Dan kemudian mereka mengatakan, kembalikan kami ya Allah ke dunia, ya Allah, kembalikan kami tidak tahan dengan sakit ini, ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Sudah tidak ada lagi ada artinya, sudah tidak berarti apa-apa lagi. Maka ketika Allah sudah memperingatkan mengenai hari kiamat, kenapa engkau masih berbuat maksiat dan mendurhakai Allah? Kenapa engkau masih lalai dan membuat Allah murka padamu? Begitu cinta Allah padamu. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman bagi hidupmu. Kenapa engkau merusak dan menzalimi dirimu sendiri dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelak satu hari nanti engkau akan menyesal ketika hari itu datang. Ketika semua taubat tidak berarti apa-apa lagi. Kepada siapa engkau meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah saat bagimu dan bagi saya dan bagi kita semua untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, astagfirullahaladzim ya Allah, atas semua dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, atas semua maksiat yang engkau tahu dan orang lain tidak tahu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku berhijrah menuju ke jalanmu ya Allah. Aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Aku ingin menjadi orang solih ya Allah. Maka pertemankanlah aku dengan orang-orang yang solih. Jadikanlah aku orang-orang yang sami'na wa ata'na, orang-orang yang mendengar kemudian taat, bukan diberikan telinga kemudian tuli, bukan diberikan mata kemudian buta, yang diberikan hati kemudian tidak menggunakan hati dan pikiran ini untuk membesarkan ayat-ayatmu ya Allah, untuk merenungi semua kebesaranmu ya Allah. Mudah-mudahan pembahasan mengenai hari kiamat menjadi satu titik